Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjadal ubba warahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin da'i online dimanapun Anda berada. Di dunia ini ada satu sosok kasih sayangnya tiada tara, yang cintanya tak pernah sirna, yang doanya selalu menggema. Dialah ibu. Ibu yang telah mengandung kita selama 9 bulan. Ibu yang telah melahirkan kita dengan penuh perjuangan. Ibu yang telah membesarkan kita tanpa mengharap balasan. Namun, miris di zaman ini, banyak anak yang melupakan jasa ibunya. Suara mereka meninggi saat berbicara. Langkah-langkah mereka menjauh saat ibu membutuhkan. Padahal ridha Allah tergantung pada ridha ibu. Murkanya juga tergantung pada murkanya ibu. Lalu, bagaimana kita harus bersikap? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wasainal insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amayn yanishkur li wa liwalidayka ilaihil masir. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadanya dan kepada orang tuamu, hanya kepadanya engkau kepadaku. Surah Luqman ayat 14. Dalam ayat ini Allah mengingatkan kita bahwa ibu memiliki penderitaan yang bertumpuk-tumpuk. Wahnan ala wahnan, lemah di atas lemah, sakit di atas sakit, tetapi dia tetap tersenyum, tetap bertahan, tetap berjuang. Kenapa kita tega menyakitinya? Ibnu Tafsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa ini perintah langsung dari Allah agar kita bersyukur kepada ibu sebelum syukur kepadanya, karena tanpa ibu kita tidak akan ada dunia ini. Imam Syafi'i berkata, berbaktilah kepada ibumu jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara Hasan Al-Basri berpesan, anak-anak tidak bisa membalas jasa ibunya meskipun mengabdikan seluruh hidupnya dengan merawatnya. Lalu, kenapa masih ada anak yang durhaka? Hadirin sekalian, dewasa ini kita sering melihat fenomena yang menyedihkan. Anak-anak mementingkan gawainya daripada dengan ibunya, lebih perhatian dengan teman-temannya daripada dengan ibunya, lebih menghabiskan seluruh hidupnya di luar rumah daripada dengan ibunya. Apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, jika selama ini kita lalai, marilah kita sadar. Jika selama ini kita kasar, marilah kita lembutkan hati. Jika selama ini kita abai, marilah kita pulih. Mulailah dengan cara yang sederhana. Sapa ibu dengan senyuman. 2. Bantu ibu dengan ketulusan. 3. Dengarkan ibu dengan kesabaran. 4. Doakan ibu dengan segenap keikhlasan. 5. Cintai ibu dengan segenap keikhlasan. Rasulullah SAW bersabda, "Qultu ya Rasulullah, man abarru?" Qala ummaka. Qultu thumma man? Qala ummaka. Qultu thumma man? Qala ummaka. Qultu thumma man? Qala abuka. Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbakti pertama kali? Beliau menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, dan siapa? Beliau tetap menjawab, ibumu. Aku bertanya lagi, lalu siapa? Beliau tetap menjawab, ibumu. Lalu siapa ya Rasulullah? Ayahmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3 kali baru ibu, baru kemudian ayah. 3 kali lebih utama, 3 kali lebih mulia. Kesimpulan dari pidato saya, ibu adalah pelita dan gelap. Ibu adalah bahtera dalam gelombang. Ibu adalah surga yang nyata di dunia ini. Jika ibumu masih ada, berbahagiakanlah dia. Jika ibumu telah tiada, doakanlah dia. Jangan sampai menyesal di kemudian hari, karena surga ada di telapak kakinya. Saya tutupi dengan sebuah pantun. Dan jalan ke kota Malaka, jangan lupa membawa pena. Jika ibumu masih ada, jangan sia-siakan kasihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.